Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-11 itu terkait dengan memahami Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Pertemuan ini akan saya bagi menjadi 3 tema atau 3 bagian. Yang pertama itu kita mereview artikel atau mereview rangkuman yang sudah teman-teman buat pada minggu lalu. Kemudian yang kedua, saya akan sedikit mengulas tentang tugas akhir pada mata kuliah ini, kemudian di akhir kita akan sedikit menjadikan pemantik bagi teman-teman untuk memperdalam hal-hal apa saja yang penting terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Indonesia. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat hasil review pertemuan sebelumnya. Banyak ya, saya nggak baca semuanya, tetapi saya baca cepat di beberapa rangkuman teman-teman. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang merangkum berbeda gitu ya temanya, saya nggak tahu ya. Coba teman-teman semua merangkum nggak ya? Saya nggak tahu ya terkait dengan rangkuman teman-teman. Karena memang nggak semuanya saya lihat. Ini ada beberapa teman-teman saja yang sudah saya lihat. Itu temanya banyak ya. Yang ada 4 yang saya lihat ya. Tapi memang mungkin di luar itu banyak. Ada beberapa tema lain. Ada tema lingkungan atau isu yang teman-teman angkat itu lingkungan ada, pertanian khususnya kopi juga ada, kepemudaan juga ada, kebencanaan juga ada. Jadi banyak atau variatif ya teman-teman lihat, dan satu dengan orang yang lainnya berbeda, tapi juga ada yang sama terkait dengan isu yang diangkat oleh teman-teman atau ketertarikan yang menurut teman-teman atau yang teman-teman ini menjadi minat teman-teman. Kalau dilihat atau diulang kembali ya, minggu lalu tuh saya kan share kanal YouTube yang bisa teman-teman lihat. Di sana mungkin ada sekitar ratusan video yang videonya berisikan tentang podcast sebuah yayasan atau sebuah lembaga yang bergerak di bidang filantropis gitu ya. Dan itu saya meminta teman-teman coba pilih yang menurut teman-teman menarik, kemudian tentukan satu, dan dari satu tersebut nanti teman-teman rangkum gitu ya menjadi sebuah tulisan. Nah, ada beberapa item yang saya minta. Pertama profil, kemudian struktur organisasi, program unggulannya mereka apa, kemudian kontak person, bahkan listener-nya apa. Tapi memang ada beberapa hal yang saya pikir kurang mendalam gitu ya. Listener-nya sebatas oh ya yayasan ini bagus gitu. Tapi saya berharap sih sebenarnya listener itu bisa dihubungkan dengan prodi kita. Yang bisa diangkat gitu ya. Tapi ternyata tidak banyak yang mendiskusikan itu. Tapi nggak apa-apa, saya pikir teman-teman jadi terbuka ya wawasannya. Banyak lembaga yayasan yang di luar sana itu aware gitu ya, peduli dengan isu-isu filantropis, dan itu saya pikir menjadi peluang bagi teman-teman yang memiliki minat lebih di bidang ini atau di bidang filantropis terjun dari lembaga-lembaga tersebut ya. Ada yang isu lingkungan kemarin mengangkatnya, ada yang isu pertanian, ada yang kepemudaan, ada yang kebencanaan. Nanti pada slide selanjutnya saya akan sedikit melihat ya, atau sedikit membedah lembaga-lembaga tersebut, dan itu bisa teman-teman jadikan sebagai minimal bahan pengetahuan ya, tambahan pengetahuan teman-teman. Kalau memang lebih tertarik lagi bisa dijadikan sebuah tulisan ringan gitu ya, bisa jadi artikel yang populer mungkin, atau mungkin agak serius sedikit menjadi artikel ilmiah gitu ya, atau mungkin nanti serius lagi bisa jadi tema skripsi teman-teman. Oke, itu teman-teman. Ada yang mau cerita dulu apa yang sudah ditulis? Ada nggak ya? Boleh cerita teman-teman, kalau ada yang mau cerita nanti menjadi penilaian tambahan ya. Ini ada Mbak Stefani, nanti siapa yang bertanya atau siapa yang menyampaikan gagasannya bisa dicatat ya dalam penilaian. Nanti saya akan memberikan tambahan penilaian. Ada? Ya.
klasik ya teman-teman ketika dimintain menyampaikan pendapat terus tidak ada gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya tunggu kalau memang masih ada nanti bisa raise hand gitu ya. Oke, kalau memang nggak ada sambil saya akan jelaskan, saya minta teman-teman menuliskan nama yayasan atau tema yayasan yang teman-teman ingat ya dari perkuliahan minggu lalu di kolom chatnya teman-teman. Dituliskan saja nama yayasannya, contoh yayasan A gitu ya, atau tema saya tuh kemarin tema tentang kekerasan anak ya, lembaga yang peduli terhadap perlindungan kekerasan anak gitu. Silahkan dituliskan di kolom chat semua yang ada di ruang Zoom ini. Saya nanti akan bacakan sekilas saja. Silahkan lanjut. Ya, Hakimatur Rumah Mulia Desa Hijau. Yang lain silahkan dituliskan saja. Ya ini jangan-jangan cuma kamu yang mengenalkan saya. Oh, ada Khairul Muna, Yayasan Desa Hijau, Arifah, Yayasan Desa Hijau, Alif Oktavia, Yayasan Desa Hijau. Kenapa ya Yayasan Desa Hijau jadi favorit? Oke, Givanda, Yayasan Desa Hijau, Esa Fatahu 1%. Udah ya, lembaga 1% ya. Agnes, Yayasan Batik Indonesia, Rahma, Kopi Panas Foundation, yang ini KPF. Yayasan Kanker Anak Indonesia, Yayasan Rumah Teduh Sahabat IIM, Inspiration Factory Foundation, Yayasan Desa Hijau, Yayasan Desa Hijau, Rumah Millennials ya. Oke, mayoritas Yayasan Desa Hijau, saya nggak tahu kenapa teman-teman tertarik di sana, mungkin ada hal-hal yang menjadikan ini sebagai atau memberikan teman-teman minat lebih ke sana ya, tapi nggak apa-apa. Memang banyak yang ngomong Yayasan Desa Hijau, jadi pertama tadi saya tulis lingkungan ya, tadi apa namanya kita lihat, nanti kita lihat ya apa sih Yayasan Desa Hijau itu, mungkin bagi yang lihat Yayasan Batik Indonesia, Yayasan Desa Hijau itu apa sih, kemudian kalau yang nulis ke apa, Kopi Panas Foundation, Yayasan Kanker Anak itu apa gitu, nanti mungkin bisa sharing ya teman-teman. Inti Yayasan Graisena ya. Jadi penting nih kenapa kita lihat di dunia luar ya. Saya sih dulu berharap teman-teman juga nggak menjadi kata dalam tempurung, dalam artian ada sesi kita mendatangkan pihak luar ya. Tapi memang pihak luar ini kemarin saya minta alumni gitu ya dari rasisme, cuman dia belum berkenan karena memang menganggap belum punya kapasitas di sini ya. Jadi strateginya saya rubah, saya tidak mendatangkan alumni, tapi saya minta teman-teman untuk melihat melihat video-video dari video inspiratif ya dari sebuah kanal YouTube filantropi yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai lembaga filantropi yang ada di Indonesia khususnya. Di luar sana lebih banyak lagi teman-teman di luar negeri maksud saya. Jadi peluang teman-teman di bidang atau bergerak menjadi pekerja di bidang filantropis itu luas. Lembaganya saja banyak, tadi dari kolom chat aja teman-teman lihat bisa begitu banyak. Kalau memang teman-teman tertarik di bidang itu, siapa tahu nanti teman-teman bisa berkecimpung di bidang filantropis atau melalui beberapa lembaga yang sudah teman-teman review mungkin ya, nanti mungkin teman-teman review kemudian teman-teman colek ownernya gitu ya atau CEO-nya, kemudian ini Pak saya mereview lembaga Bapak, mungkin terus jadi tertarik, mereka hal tersebut kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kita berusaha untuk memperkenalkan kepada dunia luas teman-teman terkait dengan potensi-potensi yang bisa teman-teman akses. Ya ini yang saya baca ya, beberapa rangkumannya, tidak semua. Ada Yayasan Desa Hijau atau Green Village Foundation, ada Kopi Panas Foundation, Rumah Millennials, ada yang Graisena. Yang saya belum baca, yang tadi kanker itu saya belum baca, kemudian mungkin kelewat ya, kemudian ada Inspiration Factory Foundation, gitu kan, Rumah Teduh Sahabat IIN itu juga belum, kemudian Yayasan Batik Indonesia 1% juga belum, jadi tidak apa-apa teman-teman, berarti
punya atau sudah melihat di luar dari hal-hal ini, nanti mungkin kalau ada yang tertarik dari nama itu, teman-teman dari Zoom ini juga bisa langsung japri dan menanyakan apa sih itu, apa lembaga tersebut. Tadi kemungkinan-kemungkinannya bisa teman-teman minimal ya tadi menambah pengetahuan teman-teman, kedua bisa teman-teman tuliskan artikel populernya gitu, nuliskan ada loh lembaga yang peduli terhadap isu ini gitu ya. Terus teman-teman posting gitu ya, minimal di status teman-teman sendiri atau minimal nanti bisa teman-teman masukkan ke warta digital gitu ya. Naik lagi bisa jadi artikel ilmiah gitu ya. Sebuah jurnal gitu, artikel jurnal nanti kalau teman-teman bingung publishnya bisa diskusi dengan saya. Terakhir mungkin bisa menjadi inspirasi dalam menuliskan tugas akhir ya, minimal di tugas akhir nanti kalau memang jadi tesis juga alhamdulillah teman-teman lanjut studi gitu ya, mungkin bisa jadi disertasi juga atau mungkin jadi tempat kerja teman-teman. Oke, untuk yang teman-teman di sini yang tidak mereview dari 4 lembaga ini, mungkin saya sharing saja atau saya menangkap apa yang diangkat oleh beberapa lembaga tersebut. Yayasan Desa Hijau itu konsennya adalah isu yang diangkat pada awalnya adalah lingkungan hidup, tetapi semakin lama yayasan berkembang dan muncul beberapa isu yang diangkat seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan. Jadi dari namanya aja Yayasan Desa Hijau ya teman-teman, dia pasti isunya lingkungan. Tetapi berkembangnya tidak hanya itu, berkembangnya lembaga ini tidak hanya isu lingkungan yang diangkat, tapi beberapa isu lain juga. Tapi yang pertama mungkin kayak ada slogan gitu ya, satu orang satu pohon gitu kan dia buat lembaga tersebut. Kemudian ada beberapa program-program lain dan saya pikir itu bentuk filantropis juga yang mungkin mereka tidak mengklaim dirinya adalah lembaga filantropis, tetapi kita bisa melihat nilai-nilai filantropis di dalamnya. Kemudian Kopi Panas Foundation memiliki mimpi besar terciptanya kehidupan yang adil dan harmonis antara sesama manusia, serta terwujudnya keseimbangan alam yang lestari melalui tumbuhnya generasi muda yang peduli isu lingkungan dan sosial. Masih sama isu lingkungan, tetapi ini fokusnya ke pertanian ya teman-teman. Namanya juga Kopi Panas Foundation, pasti pikiran kita di benak kita ya berbicara tentang kopi. Tetapi meskipun memang ada isu pertanian kopinya, tetapi yang diangkat itu secara luas ya, isu lingkungan dan isu sosial juga di dalamnya. Masih sama, ini juga lembaga filantropis yang peduli terhadap isu lingkungan dan sosial, dan saya pikir ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang memiliki kebun kopi di rumahnya gitu ya. Coba deh cari Kopi Panas Foundation itu apa sih, kemudian apa, coba bisa tanya ke Rahma kalau memang maunya langsung instan gitu ya, Rahma apa sih sebenarnya Kopi Panas Foundation ini gitu ya. Coba didiskusikan, siapa tahu bisa mendapatkan inspirasi, minimal menambah pengetahuan teman-teman. Kemudian ada Rumah Millennials, ini menarik ya, Uri mengangkat tema ini. Saya pikir teman-teman pasti gambarannya kaum muda deh ini ya kan, apa namanya, di sebuah perkumpulan gitu ya, tapi memang yang mungkin bisa digarisbawahi dan menjadi menarik adalah ini cuman atau salah satu platform ya, bukan sebuah rumah yang berbentuk fisik gitu ya, tetapi hanya platform yang menghubungkan para pemuda Indonesia melalui berbagai kegiatan berbasis pengembangan karakter dan perluasan jejaring di berbagai sektor bidang. Kalau dilihat dari pengertian ini saja, teman-teman yang ada di sini, Mbak Siti, Mbak Davinatul Ulum, Mbak Alif, Mbak Rahma, Mbak Puri, ya, Mbak Alifatul Kumala, itu bisa bergabung di sini. Coba diakses Rumah Milenial, siapa tahu teman-teman bisa mengembangkan jejaring teman-teman, bisa menambah pengetahuan dengan sharing dengan berbagai teman-teman yang ada di luar sana gitu ya. Bahkan dia mengklaim ya, Rumah Milenial ini punya lebih dari 100 anggota aktif yang tergabung di dalam anggota regional Rumah Milenials ya. Regional Rumah Milenials ini ada di Lombok, Surabaya, dan Medan. Jogja nggak ada mungkin, tapi kan teman-teman jadi kalau di Lombok gitu ya, berarti ada siapa yang bisa teman-teman jadikan tujuan gitu ya, ke Surabaya dan Medan mungkin. Jadi menarik sih ini, karena memang di era saat ini
filantropis itu tidak bakal bisa kita lepas dari isu-isu atau apa namanya perkembangan digital gitu ya. Ini salah satunya yang bisa teman-teman angkat atau mungkin teman-teman pelajari, ada namanya Rumah Millennials. Kemudian filantropi atau lembaga yang keempat adalah Yayasan Gerakan Indonesia Sadar Bencana atau Graisena. Ya, ini mungkin ada beberapa juga yang melihat. Kalau yang terakhir ini isunya sebenarnya kekinian banget ya, isu kebencanaan gitu. Kalau kita nggak diterpa dengan pandemi, kita tuh kayak merasa nggak ada bencana di sekitar kita gitu ya. Kita nggak merasa bahwasannya kita tuh dekat dengan kebencanaan gitu ya. Yogyakarta khususnya, Merapi ada gempa, mungkin dapat dikatakan cukup sering juga ya. Kemudian mungkin ada beberapa bencana-bencana lain yang mungkin nggak di teman-teman sadari gitu ya. Angin mungkin ya. Kalau memang tidak ada kejadian, kita jadi nggak merasa. Nah, saya pikir yayasan ini muncul itu menjadi cukup penting ketika kesadaran terkait dengan kebencanaan ini luntur gitu ya, atau berkurang. Makanya perlu nih ada yayasan yang menggerakkan itu. Makanya ada Yayasan Gerakan Indonesia Sadar Bencana. Isunya menarik, isunya kekinian ya. Saya pikir Gracia merupakan organisasi nirlaba. Nirlaba tidak profit oriented tentunya, yang berfungsi untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan menangani berbagai mitigasi bencana dan kemanusiaan di Indonesia. Kalau teman-teman lihat di dalamnya itu tulisannya Alif Fatul, dia ngomong bencana ini atau yayasan ini tuh peduli terhadap pencegahan bencana ya, memberikan kesadaran akan bahaya bencana, kemudian juga ada memberikan kesadaran akan pentingnya menjadi tanggap bencana ya, orang-orang yang tanggap terhadap bencana gitu ya, menjadi relawan gitu. Ada di sana, dan saya pikir menarik ketika teman-teman ingin mengkaji itu, atau mungkin minimal menjadi bahan diskusi gitu ya. Kalau nanti ada perlu mendatangkan pihak luar untuk diskusi, Yayasan Gerakan Indonesia bisa jadi solusi gitu ya, terkait dengan kebencanaan dan mitigasi bencana dan lain sebagainya. Ini 4 yayasan yang mungkin yang sementara sih saya lihat ya, dari rangkuman itu saya baca cepat gitu ya. Ada 4 ini, tapi di luar sana kan teman-teman juga menuliskan ya, ada yang yayasan kanker, ada yang tadi ada yang banyak ya, ada yang ngomongin Inspiration Victory Foundation, ada yang Rumah Teduh Sahabat Iin, Ngakar Anak, dan lain sebagainya. Oke, ini review pertemuan sebelumnya. Saya berharap tadi dengan adanya kegiatan ini teman-teman bisa mengenal dunia luar gitu ya, atau filantropis yang dilakukan oleh sebuah lembaga, kegiatan filantropinya apa, kemudian siapa orang-orangnya. Bahkan kan saya minta dituliskan kontak person ya. Jadi ketika teman-teman nanti kayaknya saya mau nulis ini deh, nah sudah ada kontak personnya yang bisa teman-teman hubungi, bisa saling sharing satu dengan yang lain ya, nanti pada di luar jam perkuliahan mungkin, karena banyak lembaga menarik yang bisa teman-teman angkat ya. Kemudian kita masuk ke persiapan tugas UAS mata kuliah filantropi Islam. Seperti mata kuliah lainnya, saya minta menuliskan, biasanya UAS saya tugas saja ya, tugasnya itu berupa tulisan artikel gitu ya. Yang pertama, tentukan tema atau institusi yang ingin diangkat menjadi tugas akhir oleh teman-teman. Tentukan temanya atau institusinya sama kayak yang kemarin ya, teman-teman lihat gitu ya, terus angkat apa sih temanya, isunya, institusinya di mana gitu ya. Tema yang berhubungan dengan mata kuliah, tentukan yang menarik menurut teman-teman, tugas dapat dikerjakan secara kelompok ya, jadi bisa dikerjakan secara kelompok. Kemudian akan lebih baik jika hasil dari observasi langsung. Ini saya sangat menganjurkan ya, kalau teman-teman nanti observasi langsung, mungkin penilaian saya akan berbeda ya. Yang jelas
Kalau observasi langsung gitu ya, hasil wawancara mungkin itu penilaian saya akan menjadi penilaian tertinggi ya. Kalau hanya mencari di media warta digital gitu, ntar nilainya akan lebih rendah daripada yang terjun lapangan. Kemudian teknis penulisan akan saya berikan pada pertemuan selanjutnya ya, mungkin di pertemuan 12 atau 13 pada pertemuan selanjutnya. Oke, ini gambaran singkatnya. Jadi saya minta nggak ada lagi alasan telat untuk mengerjakan UAS karena saya sudah menginfokan dari jauh-jauh hari ya, 3 pertemuan sebelum perkuliahan ini berakhir sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman persiapkan kira-kira institusi apa nih yang dekat dengan teman-teman. Kalaupun ada yang dekat, nggak usah cari yang harus besar gitu ya. Kalaupun ada keinginan untuk mencari lembaga besar, saya sangat mendukung. Lazisnu gitu ya mungkin, kemudian atau mungkin ada yayasan-yayasan yang peduli terhadap sebuah isu gitu ya, bisa diangkat. Silahkan ditentukan, kemudian tentukan kelompok, kalau memang ingin kelompok ataupun ingin individu juga nggak masalah. Kalau memang ingin langsung dicari datanya silahkan, tapi teknis penulisannya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi 2 hal ya, 2 bagian yang sudah kita diskusikan. Pada bagian selanjutnya adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Nanti rangkumannya dari sini aja ya teman-teman, nggak usah yang dua sebelumnya, nggak usah teman-teman rangkum. Jadi dari sini sampai ke akhir nanti. Oke, Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Undang-Undang sebelumnya ya, tahun 98, nomor 238. Ini adalah undang-undang sebelum Undang-Undang nomor 23 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Ini sebelumnya hanya ibadah rutin tanpa kekuatan hukum. Zakat, sedekah, infak pada perundang-undangan sebelumnya itu hanya sebagai ibadah rutin tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Jadi ini kegelisahannya lah ya. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan zakat, penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan. Oke, tahun 98, saya nggak tahu teman-teman sudah lahir atau belum, saya pikir sudah, ada beberapa yang sudah ya, atau mungkin belum. Itu perundang-undangan itu tuh tidak mengikat terkait dengan pengelolaan zakat dan infak ya. Jadi hanya sebagai kegiatan rutin saja. Padahal kalau teman-teman lihat potensi zakat tentunya tidak jauh berbeda dengan yang saat ini ya, karena memang jumlah penduduk Indonesia kan juga banyak pada tahun itu ya. Mungkin di angka 100 juta mungkin ya, kan sekarang sudah 200 juta. Masih juga memiliki potensi sehingga kegelisahan bahwasannya zakat ini hanya sebagai ibadah rutin itu muncul. Makanya banyak nih pada tahun dari 98 sampai 2011 itu banyak nih isu yang coba deh kita perbaiki perundang-undangannya, coba kita perbaiki regulasinya sehingga pengelolaan zakatnya akan semakin baik gitu ya. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan zakat, penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan. Ini harapannya ya. Pertama tadi kondisi undang-undang tersebut, kemudian yang kedua harapannya. Dan catatan kritisnya apa? Harapannya tadi dia dapat mengelola zakat dengan baik itu sebagai benang kusut yang tak terurai. Artinya dulu itu pengelolaan zakatnya seperti benang kusut yang tidak dapat diurai, tetapi harapannya ada perundang-undangan baru yang dapat mengurai itu. Kemudian tidak berisikan aturan yang memaksa. Pada peraturan tersebut tidak ada ketentuan yang memaksa ya, karena memang hanya sebagai ibadah rutin ya. Kemudian tidak ada peraturan teknis di bawahnya. Ini catatan kritisnya juga, peraturan pemerintahnya nggak ada, permennya nggak ada, perdirjennya nggak ada untuk memperjelas itu. Nah, kalau teman-teman lihat di Basnas ya, yang mungkin di 5 pertemuan sebelum ini, kan saya memberikan catatan-catatan atau memberikan contoh websitenya ya, kemudian dasar hukumnya di sana itu sebenarnya detail ya, dari undang-undang, peraturan menteri, perdirjen,
terkait dengan pengelolaan zakat. Sehingga ketika kita mau mengakses, itu tinggal kita buka websitenya saja, terus kita lihat peraturan-peraturan yang menjadi turunan dari undang-undang itu apa saja. Nah, ini sebenarnya dulu belum ada, kemudian sekarang sudah mulai ada gitu ya. Kemudian kesimpang siuran siapa leading sektornya, siapa sih yang memimpin gitu. Itu dulu ya, 98 tuh atau Undang-Undang 38 tahun 98 itu nggak ada nih, siapa sih yang memimpin pengelolaan zakat, siapa sih yang berhak ngelolanya, ini nggak terlihat jelas pada saat itu. Kemudian parsial dan minim sinergi sama, karena tidak ada yang memimpin ya jadi terkesan parsial dan minim akan sinergi satu dengan yang lain. Kemudian tidak memiliki data akurat terkait muzaki ya, karena tidak ada leading sektornya, jadi nggak ada nggak bisa melihat nih potensi zakat, nggak bisa melihat muzaki yang ada, sehingga ketika kita nggak punya data yang kuat dan akurat, maka kita tidak bisa memanfaatkan potensi itu dengan baik. Itu catatan krisisnya terkait dengan undang-undang sebelumnya. Nah, ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sebenarnya sih masih belum memberikan ketentuan yang mengikat ya, karena muzaki tidak membayar juga tidak dihukum gitu ya, dan tidak dihukum di dunia, tapi memang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sama sebenarnya, tetapi ada hal yang berbeda ya. Leading sektornya semakin lebih jelas. Siapa sih yang punya peran gitu ya? Ada dua lembaga di sini membentuk Badan Amil Zakat sebagai lembaga non struktural dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Kemudian dapat membentuk lembaga amil zakat dengan izin dari Menteri atau pejabat terkait. Kemudian zakat bisa digunakan untuk usaha produktif selama kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya teman-teman, undang-undang ini tuh pertama yang paling dominan ya sebenarnya, dia berbicara leading sektor. Siapa sih lembaga yang berhak atau yang memiliki wewenang? Ya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu ya Badan Amil Zakat Nasional gitu ya. Kemudian dibantu juga ada atau lembaga-lembaga juga boleh membentuk namanya lembaga amil zakat gitu ya. Tapi dengan izin menteri dan pejabat terkait. Itu sih sebenarnya hal yang penting yang ada di ketika sudah disahkannya undang-undang ini. Ada juga hal penting lain, yaitu zakat bisa digunakan untuk usaha produktif. Nah, ini yang menjadi turunan ya, atau yang perlu diberikan pengertian khusus ya. Usaha produktif yang seperti apa yang dimaksud. Nah, ini yang perlu ada permennya, perlu ada perdirjennya di dalam itu untuk menjelaskan. Ini undang-undang tentang pengelolaan zakat, kurang lebih ada 8 hal ini, gambaran umum, ada BAS, LAS ya, kemudian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawas, peran serta masyarakat, sanksi dan lain-lain. Ada 4 hal ini teman-teman, kalau teman-teman lihat draft undang-undangnya, jadi kalau mau lihat badan amil zakatnya, penjelasan itu ada di bab 2, di dalamnya ada siapa saja yang berhak menjabat sebagai anggota badan amil zakat, kemudian siapa saja atau lembaga apa saja sih yang ada di bawah Basnas, kemudian juga ada masa jabatannya, yaitu dijelaskan di bab 2 ini ya. Kemudian kalau lembaga amil zakat itu apa syaratnya, bagaimana, itu juga ada di bab 2 tapi bagian keempat. Kemudian bergeser ke pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan pelaporannya, itu juga dijelaskan pada undang-undang ini, teman-teman bisa lihat, sampai ke sanksi dan larangan. Ini teman-teman bisa lihat deh, di peraturan perundang-undangan atau di draft undang-undangnya, kalau memang teman-teman tertarik mengangkat isu ini, draft ini salah satu rujukan yang perlu teman-teman lihat ya. Kalau ngomongin BAS itu apa sih ya berdasarkan undang-undang. LAS itu apa sih ya berdasarkan undang-undang. Terlepas nanti juga dimasukkan atau ditambahi sudut pandang dari tokoh-tokoh terkait. Ini catatan kritis tentang perkembangan ilmu zakat, karena sekarang sudah 10 tahun ya teman-teman, ada ketua forum zakat itu
menyatakan ada 3 hal. Kenapa kok pentingnya atau perlunya revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini? Yang pertama, menguatkan upaya dan strategi penghimpunan. Kenapa demikian? Karena menurut Ketua Forum Zakat, strategi penghimpunannya masih perlu diperbaiki gitu ya. Teman-teman masih ingat nggak dulu potensi zakat kita berapa, yang terserap berapa? Sampai 10% ya kalau nggak salah. Oke, katanya pembekalan KKN sekarang jam berapa ya teman-teman? Jam 9, Pak. Oke, ini slide terakhir, nanti setelah ini langsung kita tutup saja. Kemudian kedua adalah revisi terkait dengan tata kelolanya. Proses pengelolaan zakat berjalan akuntabel ya, karena memang mungkin ada hal-hal di bagian itu yang belum dilihat atau bagian di perundang-undangan sebelumnya belum diperhatikan, tetapi pada undang-undang selanjutnya seharusnya perlu adanya perbaikan terkait dengan tata kelola menurut Ketua Forum Zakat ini ya. Kemudian yang ketiga, penguatan manfaat penyaluran ya. Kemarin sih sudah ngomong ya, di zakat sebelumnya itu ada zakat produktif. Tapi zakat produktif yang seperti apa yang perlu dilihat gitu ya. Dan ada tambahan sih sebenarnya pencegahan bencana. Ini yang memang mungkin menjadi menarik ketika kita berdiskusi tentang revisi undang-undang zakat ya. Karena di sana belum berdiskusi tentang zakat yang ditujukan untuk pencegahan bencana. Ya, karena memang pencegahan bencana ini ya tadi yang saya bilang, kita nggak merasa ada bencana di sekitar kita, sehingga ketika nanti ada datangnya bencana, kita merasa kaget. Makanya perlu nih adanya pencegahan bencana, atau dalam siklus bencana itu ada pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dan ketika pra bencana itu, kita juga perlu diperhatikan. Bahkan Ketua Forum Zakat Nasional ini memberikan warning atau perhatian atau peringatan bahwasannya pengelolaan zakat itu nggak cukup hanya memberikan kepada mustahik, tapi juga menjadikan zakat produktif dan zakat itu sebagai bahan untuk pencegahan bencana. Ini menjadi menarik ya kalau teman-teman lihat lebih dalam. Ya, ini daftar referensinya teman-teman, bisa teman-teman lihat nanti di slide ini. Ya, itu dari saya. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih.